Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanku. Petaka tidak akan menimpa dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kak Mika dan Kak Grace. Wah, Kak Grace, hari ini kita belum sapa mama papanya dulu ya. Iya, Oke, Kak. yuk. Shalom mama papa. Shalom Opa Oma. Shalom om. Shalom Tante. Shalom semuanya. Apa kabarmu hari ini? Baik Kak, luar biasa Pasti banget. ya, walau di rumah ya Kak Grace, tapi Iya. harus tetap luar biasa. Bener, Nah, hari ini kita mau beribadah. Tapi bentar dulu Kak. Apa ya? Kayaknya ada yang beda deh sama kita. Apa ya? Apa ya Kak? Apa ya? Rambutnya Kakak. Kayaknya biasa aja ya. Apa bajunya Kak? Betul. Wow. Beda ya Kak ya? Beda Kak. Kak Mika pakai baju apa sih? Wah, ini kayaknya dari Meksiko. Wow, keren nggak adik-adik? Keren Kak. Aduh. Kalau Kak Grace dari mana? Kalau aku dari Vietnam. Wah, ada lagi kan Kak? Nanti Kak Yeni akan kasih firman Tuhan. Bajunya juga beda. Kira-kira baju apa ya Kak? Kita tunggu nanti adik-adik. Pasti penasaran. Makanya adik-adik nanti duduk yang tenang. Tidak jalan-jalan ya. Nah, hari ini kenapa temanya pakai bajunya beda-beda? Kenapa tuh Kak? Karena semua orang yang ada di dunia ini, semua bangsa-bangsa memuji Tuhan. Nah, ya kan? Semua harus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangan ya, tutup matanya.
Ikutin Kak Grace berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan namamu. Biarlah hadiratmu datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Nggak ada lagi yang makan lari-lari. Semuanya fokus ya. Oke, kalau begitu kita panggil musiknya Kak Grace. Yuk hitung. 1, 2, 3. Musik. Adik-adik tahu setiap hari Tuhan memberkati kita. Hari-hari puji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memuji. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Setiap duduk jantungku Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, hari-hari Tuhan kasih sama kita. Nah, tapi hari-hari itu kita juga harus menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga tangan dan kaki. Semuanya harus dijaga. Karena semuanya anggota tubuh kita itu semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Betul, hanya Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagi ya Kak Grace. Panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Ayo adik-adik semua tepuk tangan. Mana senyumnya? Jaga hartamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Haleluya. Haleluya. Aku diterima
bangga. Betul. Yesus kita hebat. Adik-adik tahu kan? Kita istimewa. Benar Kak Grace? Bener Kak. Iya, kita istimewa karena Tuhan Yesus kita istimewa. Yuk kita nyanyi. Panggil musiknya Kak Grace. 1, 2, 3, musik. Semua tepuk tangan adik-adik. Semangat ya. Yang terbaik buat Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ulangi adik-adik dari awal. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi apa? Darah Yesus. Sekali lagi, tapi apa? Tapi darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, siapkan hatinya, siapkan semua hatimu adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Semuanya adik-adik tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Semuanya. Kiralarabaya syara barabaya syara. Adik-adik yang udah dapat bahasa roh, berbahasa roh, yang belum sembah Tuhan terus katakan haleluya, haleluya. Kiralarabaya syara batakaralarabaya syara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hiralarabaya syandata karalarabaya syandata. Ayo mama papa juga mari sembah Tuhan. Uralarabaya syandata karalaraba. Adik-adik yang belum dapat bahasa roh minta sama Tuhan. Kiralarabaya syandata karalarabaya syandata. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ditinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kirarabaya syarata karalarabaya syiri. Haleluya, haleluya.
dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Katakan sekali, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan Katakan, ku hatiku. sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Panggil Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil
adik-adik yang cinta Tuhan Yesus. Serahkan hatimu kepada Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya keselamatan bagi kita, bagi semua orang yang ada di dunia ini. Semua lipat tangan adik-adik, mari kita berdoa, ikutin doa kami ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih ya, terima kasih ya. kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Hari ini kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, walau di rumah, kami percaya hadirat Tuhan, memenuhi setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Kami mau buka hati, buka telinga, duduk tenang, dari awal sampai akhir. Biar firman Tuhan yang mengubahkan kami dan menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau urapi Kak Yeni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi sama Kak Yeni. Nah adik-adik udah mulai kan sekolah online ya? Wah adik-adik harus tetap semangat ya. Masih semangat ya sih sekolah online ya? Siapa yang masih semangat angkat tangannya? Wah hebat, siapa yang masih semangat bangun pagi? Wah keren, siapa yang masih semangat berdoa? Pinter, hebat. Siapa yang masih semangat baca Alkitab dan memuji Tuhan setiap hari? Luar biasa semuanya adik-adik, keren. Nah adik-adik hari ini Kak Yeni pakai baju dari Mesir nih. Kenapa ya? Karena kita mau mengimani bahwa segala bangsa-bangsa di seluruh bumi akan menyembah Allah kita. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat visi tahun 2020? Coba angkat tangannya. Apa? Belum kedengeran nih, yang kenceng dong. Visi tahun 2020 adalah tahun apa sih, nggak kedengeran? Sekali lagi yang lebih kenceng lagi. Tahun 2020 adalah tahun, betul, tahun dimensi yang baru adik-adik. Nah apa sih tahun dimensi yang baru? Siapa masih ingat? Betul. Tahun dimensi yang baru berarti kita berubah serupa Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Sekarang Kak Yeni mau tanya, apa yang harus kita lakukan untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi kepala dan bukan ekor? Coba, siapa tahu? Berdoa boleh. Ada satu hal lagi loh adik-adik, kita mau berseru supaya Tuhan bukakan hal-hal yang baru adik-adik. Nah sama nih kayak cerita kita minggu ini. Cerita ini terambil dari Alkitab, Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 1 sampai 49. Nanti adik-adik baca lagi ya habis ibadah ini ya, oke? Nah Kak Yeni juga mau kasih ayat hafalannya nih. Adik-adik ikutin Kak Yeni ya. Siap? Ayo bangkit berdiri dong, biar semangat ikutinnya. Siap ya? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni
hal-hal yang tidak kau ketahui. Bisa kan? Nanti diulangin lagi adik-adik. Nah, sebelumnya Kak ini mau nanya nih adik-adik, siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Coba lipat tangannya. Pinter, gak main-main lagi ya. Oke, semuanya udah tertib. Kak ini mau nanya nih adik-adik, siapa di sini yang pernah mimpi waktu tidur? Coba angkat tangannya. Wah, Matthew pernah mimpi ya, Matthew. Oke, coba yang lainnya ada lagi nggak yang pernah mimpi waktu tidur? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata semuanya pernah mimpi waktu tidur adik-adik. Nah, kalau misalnya yang pernah tidur, terus mimpi nih, terus kebangun, terus nggak bisa bobo lagi. Pernah nggak? Nah, kalau gitu adik-adik harus berdoa lagi, yang sungguh-sungguh. Sama nih adik-adik, tahu nggak? Ada loh seorang raja yang dia itu terkenal banget. Terus dia itu dari negeri Babel. Raja ini terkenal sampai ke seluruh bumi. Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama rajanya? Coba angkat tangannya yang tahu. Kayak ini kasih tahu, oke? Namanya Raja Nebukadnezar. Coba adik-adik ulang ya. Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini suatu hari, suatu malam dia bermimpi adik-adik. Terus dia jadi kebangun. Aduh, dia kebangun. Dia abis itu dia jadi gelisah, dia nggak bisa, dia merem-merem lagi, coba merem. Dia nggak bisa bobo lagi. Akhirnya dia jadi gelisah. Aduh, apa ya arti dari mimpi aku ya? Aku jadi nggak bisa tidur nih. Akhirnya karena raja gelisah, dia panggil orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijaksana. Ada para kasdim, ada orang-orang berilmu, ada ahli sihir. Semuanya dia panggil, raja itu panggil untuk menghadap raja. Mereka suruh cepet-cepet menghadap raja. Nah, setelah mereka menghadap raja, raja bilang, kalian kan orang yang pandai dan juga bijaksana. Aku mau tanya sama kalian, siapa yang bisa kasih tahu apa mimpiku dan apa artinya? Terus adik-adik, orang-orang yang pandai bijaksana tadi gak ada yang bisa jawab adik-adik. Mereka bilang kayak gini, Raja, beritahukan kepada kami mimpi raja apa. Nanti kami kasih tahu arti mimpinya. Raja bilang begini, kalau kalian nggak bisa kasih tahu apa mimpiku dan artinya apa, kalian akan aku penggal-penggal. Rumah kalian akan aku robohkan. Wah adik-adik, nggak boleh ya ngancem seperti itu ya adik-adik. Serem banget ya. Nah, mereka makin takut. Orang-orang pandai bijaksana itu semakin takut adik-adik. Mereka bilang, Raja beritahukanlah kepada kami mimpi raja itu apa. Nanti pasti kami kasih tahu artinya. Mereka takut adik-adik, takut dibunuh. Lalu raja bilang, aku gak mau kasih tahu apa mimpiku. Aku mau kalian kasih tahu apa mimpiku dan artinya apa. Kalian kan orang pandai, orang bijaksana. Kalian harus tahu. Kalian mau bohong kan sama aku? Kalau aku kasih tahu mimpi aku, pasti kalian bohongin aku. Arti mimpi aku apa, pasti kalian ngarang. Aku nggak mau. Kasih tahu sama aku sekarang. Raja marah adik-adik. Terus orang-orang yang pandai, bijaksana itu takut. Mereka takut dibunuh. Mereka bilang, Raja, nggak mungkin ada orang yang bisa artiin mimpinya Raja, kecuali dewa-dewa. Adik-adik, orang-orang yang pandai bijaksana ini, yang terkenal pandai dan bijaksana ini, mereka itu bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah kepada dewa-dewa, adik-adik. Nah, adik-adik, raja semakin marah. Terus raja memerintahkan supaya semua orang yang pandai dan bijaksana dibunuh dan dilenyapkan adik-adik. Wah, kejam sekali ya adik-adik ya. Kejam banget adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat gambar selanjutnya. Coba lihat,
ada kan seorang anak muda yang ada di tengah-tengah gambar. Kira-kira itu siapa ya? Adik-adik tahu nggak sih? Dia itu seorang pemuda yang juga termasuk yang akan terancam dibunuh. Loh, anak muda itu kenapa mau dibunuh? Padahal kan dia nggak tahu apa-apa. Karena dia itu termasuk orang yang dianggap bijaksana di kerajaan Babel, adik-adik. Sebenarnya dia bukan orang Babel. Waktu itu Raja Nebukadnezar pergi ke Israel. Terus Israelnya diserang, Israelnya kalah, adik-adik. Terus Raja Nebukadnezar bawa tuh beberapa anak muda yang dari keturunan raja, keturunan bangsawan, yang pinter-pinter yang dibawa, yang badannya sehat, adik-adik. Termasuk si pemuda ini yang di tengah gambar ini, adik-adik. Nah, dia dibawa ke Istana Babel untuk bekerja di istana membantu raja, begitu. Jadi dia termasuk orang bijaksana. Berarti dia mau dibunuh juga dong. Padahal kan dia menyembah Allah loh, adik-adik. Wah, gimana ya? Siapa tahu, coba siapa ya nama anak muda ini? Siapa yang tahu? Betul banget, namanya Daniel. Adik-adik, siapa adik? Daniel. Nah, Daniel juga terancam dibunuh. Daniel menghadap raja, adik-adik. Terus Daniel bilang begini sama Raja Nebukadnezar, "Tuanku Raja, berikanlah waktu kepada hambamu ini untuk bisa mengartikan dan memberitahu mimpi raja." Terus Raja Nebukadnezar kasih waktu deh buat si Daniel. Terus Daniel cepet-cepet dia temuin temen-temennya. Coba adik-adik lihat teman-temannya ada berapa itu. Coba dihitung. Temennya Daniel ada berapa ya? Ada 3. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka berempat. Mereka ini yang dipercaya sama raja. Coba kita ulang lagi siapa aja namanya. Daniel, Sadrak, Mesak, satu lagi Abednego. Daniel kasih tahu teman-temannya ini, teman-teman, ayo kita harus berseru kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh supaya kita nggak ikut dibunuh, nggak ikut dilenyapkan bersama semua orang bijaksana. Kita harus minta Allah kasih tahu, bukakan, singkapkan rahasia mimpi raja. Ayo kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ya, kita berseru kepada Allah ya. Kita yakin Allah pasti menjawab karena mereka sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berseru. Pada suatu malam Allah memberitahukan mimpi raja dan artinya kepada Daniel lewat penglihatan, adik-adik. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya Allah kita, adik-adik. Nah, terus apa yang terjadi? Coba adik-adik lihat gambar selanjutnya. Daniel pergi menemui Ariok. Ariok itu yang disuruh raja bunuh semua orang bijaksana. Coba kira-kira yang mana ya si Ariok? Coba adik-adik pikir, yang mana ya? Betul, yang badannya gede. Daniel bilang sama Ariok mau ketemu raja. Terus Ariok anterin Daniel ketemu raja. Di situ Ariok bilang, "Tuanku raja, aku telah mendapatkan seorang buangan dari Yehuda Israel yang bisa kasih tahu mimpi raja dan artinya." Terus kata raja, "Bawa dia kemari." Ternyata Daniel, adik-adik. Nah, Daniel itu bilang begini sama raja, "Tuanku raja, di antara semua manusia yang pandai, yang berhikmat, yang bijaksana, tidak ada satu orang pun yang bisa kasih tahu mimpi raja. Cuma ada satu, Allah di sorga yang bisa membuka rahasia mimpi dari Tuanku Raja. Allah telah memberitahukan kepadaku arti mimpi raja itu." Nah, adik-adik penasaran gak sih mimpinya apa sih sebenarnya ya? Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, adik-adik, Daniel kasih tahu, Tuanku Raja bermimpi ada sebuah patung yang sangat besar. Coba adik-adik pernah lihat patung nggak? Nah, tapi patungnya yang ini lebih gede adik-adik dari semua patung yang adik-adik lihat. Pokoknya gede banget patungnya. Terus Daniel kasih tahu, patung
patung itu berkilau-kilauan, luar biasa, berkilau-kilau. Patung itu sangat dahsyat, Tuanku Raja. Terus Daniel kasih tahu arti dari mimpi itu, adik-adik. Wow, keren. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Akhirnya si Raja Nebukadnezar kaget. Kok dia bisa tahu sih mimpi aku? Wow, luar biasa ya. Terus Raja bilang apa coba? Bilang kayak gini, sesungguhnya aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah yang seperti Allahmu. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allahmu, lebih berkuasa dari segala raja, karena Dia Allah yang bisa membuka segala rahasia, termasuk rahasia dari mimpiku. Lalu Raja Nebukadnezar sujud menyembah kepada Daniel, adik-adik. Daniel mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian, dapat juga sebuah kehormatan, dan Daniel diberikan bau-bauan yang harum, adik-adik. Nah, adik-adik, karena Daniel dan teman-temannya berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bukakan rahasia yang membuat bangsa-bangsa jadi percaya kepada Allah, adik-adik. Nah, kenapa? Karena Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin adik-adik juga kadang-kadang ada hal-hal yang susah kita ngerti ya, adik-adik. Contohnya, adik-adik lagi baca Alkitab, terus adik-adik bingung, ini artinya apa sih? Aku nggak ngerti deh. Artinya apa ya? Adik-adik bisa loh berseru sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh supaya dibukakan pengertian dari Tuhan, adik-adik. Mungkin adik-adik nggak ngerti, apa sih Pentakosta ketiga? Aku nggak ngerti. Tahun dimensi yang baru, apalagi itu? Terus berubah serupa Kristus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Nah, mungkin adik-adik nggak ngerti. Adik-adik berseru kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan pengertian, akan bikin adik-adik ngerti. Mungkin bisa juga adik-adik di sekolah nih, udah rajin belajarnya padahal nggak males belajarnya, rajin. Tapi adik-adik belum ngerti-ngerti juga, adik-adik pusing. Aduh, aku bener-bener nggak ngerti deh, pelajaran ini tuh susah banget. Nah, adik-adik harus berseru sama Tuhan, minta sungguh-sungguh sama Tuhan supaya adik-adik diberikan pengertian, adik-adik. Karena Allah kita itu Allah atas segala hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian dan pengetahuan. Oke, sekarang Kak ini tanya, siapa yang mau mulai sekarang berdoanya lebih sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh? Coba angkat tangannya. Nah, adik-adik yang mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, kalau berdoa gimana sikapnya coba? Lihat kanan kiri main-main, sungguh-sungguh enggak? Enggak kan? Adik-adik yang mau berseru sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berarti berdoanya fokus, adik-adik, nggak sambil main-main, fokus ya. Oke, siapa yang mulai sekarang janji sama Tuhan mau mulai sekarang doanya lebih sungguh-sungguh lagi? Angkat tangannya. Oke, adik-adik yang mau, sekarang adik-adik ikutin kayak ini ya. Kita mau berdoa. Shikaralaba yaralaba kiralaba yaralaba shikid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 . Terima kasih Yesus. Kita minta urapan dari Roh Kudus untuk memberikan kita pengetahuan, pengertian, untuk membukakan segala rencana Allah dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan,
Roh Kudus, urapi kami. Papa mama boleh doakan dan urapi anak-anaknya. Anak-anak juga boleh doakan mama papanya. Kita keluarga yang saling mendoakan, saling menjadi tiang doa buat satu sama lain. Terus minta urapan Tuhan atas keluarga kita. Adik-adik, adik-adik ikuti Kayeni berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu siang hari ini. Kami janji Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi berseru kepada Engkau. Lebih lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau akan membukakan segala hal yang tidak kami ketahui Tuhan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan melalui kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap adik-adik yang ada di rumah, papa, mama, oma, opa, om dan tante, urapi Tuhan. Urapi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik Yesus. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, it's time for games. Yeay, siapa yang mau main games? Oke. Nah, games yang pertama ini buat adik-adik playgroup TKA, TKB kelas 1-2. Jadi dari playgroup sampai kelas 2 SD adik-adik. Ya, oke dengerin. Kita mau main treasure hunt. Adik-adik, jadi nanti Kayeni bakal sebutin nama sebuah benda yang ada di rumah adik-adik. Terus nanti adik-adik harus cari dalam waktu 20 hitungan. Bisa? Ngerti ya adik-adik ya? Siap ya adik-adik? Tadi adik-adik ingat gak? Daniel itu sama temen-temennya kan dia tuh pintar tuh. 10 kali lipat lebih pintar daripada yang lain. Mereka suka makan apa? Betul, mereka suka makan sayur. Nah sekarang adik-adik dari playgroup sampai kelas 2 SD siap-siap cari sayur. Kayak ini hitung ya, 20 hitungan ya, siap ya. 1, 2, 3, go! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Coba siapa yang udah ketemu sayur, angkat tangannya, angkat sayurnya. Wah, luar biasa. Masih ada lagi yang belum dapat, nggak apa-apa adik-adik. Sekarang yang kedua ya adik-adik dengerin ya. Daniel dan teman-temannya ini sukanya minum apa coba? Suka minum air putih. Nah, sekarang adik-adik ambil air putih. Bukan air susu ya, itu mah air warna putih. Ini air putih adik-adik ya. Air bening. Kayeni hitung ya. Nanti adik-adik Kayeni kasih waktu 20 hitungan. 1, 2, 3, go! Siap? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, mana ya? 10, ada yang dia dapat? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Siapa yang berhasil dapat air putih? Wah, semuanya hebat. Hampir semuanya dapat. Terakhir nih, tadi adik-adik inget gak? Daniel dikasih hadiah apa sama raja? Karena dia kasih tahu mimpi raja, dikasih wangi-wangian, bau-bau yang harum. Nah sekarang adik-adik, Kayeni mau adik-adik cari minyak wangi atau parfum. Boleh punya siapa aja, cari di rumah. Ngerti kan yang mana parfum? Oke, siap ya adik-adik? Kasih 20 hitungan lagi. 1, 2, 3, go! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
18, ada yang udah dapat? Cepet banget, 17, 16, 15, 14, ada lagi. Tadi sampai mana ya? 14 ya? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot, waktu habis. Siapa yang udah dapat minyak wanginya diangkat? Wah, keren banget adik-adik, hebat. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik playgroup TKA, TKB, dan kelas 1, 2. Yeay, keren. Oke adik-adik, masih ada games lagi. Ini buat kakak-kakak kelas 3, 4, 5, dan 6. Siap ya? Adik-adik dengerin baik-baik. Kita mau main tebak kata. Nah adik-adik, di layar adik-adik ada 12 huruf. Kita mau tebak ya, siapakah dia? Huruf yang ketiga adalah B. Huruf yang ke-10 adalah Z. Coba adik-adik pikir-pikik, siapa ya tadi yang ada dalam cerita? Siapa huruf ketiga B, huruf ke-10 Z? Siapa adik-adik? Betul, Nebukadnezar. Wah, jago banget. Coba tes lagi yang lain ya. Sekarang ada berapa huruf ya? Sekarang ada 6 huruf adik-adik. Maaf, 7 huruf. Nah, huruf yang ketiganya ini D, dadu. Huruf yang ke-6 K. Coba siapa dia? 7 huruf, huruf ketiga D, huruf ke-6 K. Siapa yang tahu? Coba jawab. Siapa? Betul, Sadra. Keren. Oke, masih ada lagi adik-adik. Yang ini gampang banget karena cuma 6 huruf. Ya adik-adik, terus huruf yang ketiga S, huruf yang ke-6 H. Siapa yang bisa? Siapa ya tadi ya? Itu tuh. Siapa? Mesak. Betul adik-adik. Wah, hebat-hebat, keren banget. Ini yang terakhir ya. Huruf tebakan yang terakhir. Ada 8 huruf. Huruf yang kedua B. Huruf yang kedua B. Huruf yang kelima N. Kedua B, kelima N. Siapa dia? Siapa yang tahu? Coba, kayaknya mau dengar siapa? Bener banget, Abednego. Wah, keren. Tepuk tangan buat semua adik-adik. Oke adik-adik, game hari ini udah selesai. Tapi kita masih bisa main game lagi di Google Meet dan di Zoom. Adik-adik, makanya ikutan ajak teman-teman yang lain. Oke? Dah, God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Sembuhkan bangsa kami. Halau segala wabah sakit penyakit dari bangsa kami. Tuhan Yesus, sembuhkan dan selamatkan orang-orang yang terkena COVID-19. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin negara kami. Berikan hikmat untuk Pak Jokowi memimpin negeri ini dengan baik. Berikan kesehatan yang sempurna untuk beliau. Berkati tim dokter dan perawat yang bekerja untuk merawat pasien COVID. Tuhan, sertai mereka. Berkati mereka dengan kesehatan. Jagai keluarga mereka. Berkati juga pemimpin rohani kami, Opa Niko dan Om Beni Gunawan, juga gembala-gembala host lainnya. Berikan urapan-Mu, berkati keluarga dan pelayanan mereka, jagai mereka, beri kesehatan yang sempurna. Saat ini, kami mau berdoa juga untuk papa mama kami. Berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Berkati mereka supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh buat anak-anaknya. Berkati kakak-kakak ibadah anak, berikan kesehatan dan urapan-Mu. Berkati pelayanan mereka. Berkati keluarga besar kami ya Tuhan. Sembuhkan keluarga kami yang sakit.
Berikan sukacita dan damai sejahtera untuk keluarga kami. Berkati studi kami, berikan kami kepintaran dan keberhasilan. Jadikan kami kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kami mau kasih pengumuman. Nah pengumuman apa ya? Nah dengar pasang telinganya. Ya, yang pertama, nah adik-adik, ibadah kita harus ada persembahan. Nah adik-adik yang memberi persembahan, kasih ke mamanya papanya, nanti mama papa bisa transfer ke rekening yang ada tertera di layar ini. Kedua, nah hari ini ada pertemuan dengan kakak-kakaknya. Nah adik-adik yang dari playgroup, TKA, TKB, kelas 1 sampai kelas 6 nanti ada jam 11 di Zoom. Nah, yang jam 3 ada di Google Meet. Nah, pengumuman yang ketiga, adik-adik yang sudah punya IG, nah follow ya IG Ibadah Raya Anak, di mana di @ibadah-raya anak GBI host. Nah yang keempat, adik-adik yang perlu informasi, perlu didoain atau perlu pertolongan untuk sharing ya nanti. Nah, adik-adik juga bisa menghubungi di layar ini. Nah, adik-adik yang kelima. Nah, minggu pertama di bulan Agustus ada yang berulang tahun. Nah, siapa ya? Nah, ini dia. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Pintar, cerdas, dan diberkati. Jadi berkat di keluarga dimanapun berada. Nah adik-adik, kalau punya IG, adik-adik follow IG Ibadah Raya Anak ya. Di mana? @ibadahAnak GBI host. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ibadah Raya. Jangan lupa ya, semuanya semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik semua mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.